Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pertemuan hari ini, Ustazah akan menyampaikan materi baru kita, yaitu tentang sholat sunnah. Namun, kali ini Ustazah tidak akan membahas secara langsung keseluruhan. Ustazah akan membagi materi sholat sunnah menjadi dua bagian. Yang pertama untuk pertemuan hari ini, dan yang kedua pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan yang pertama kali ini, kita akan mempelajari tentang apa itu yang dimaksud sholat sunnah, lalu apa saja macam dari sholat sunnah, dan yang terakhir hikmah sholat sunnah. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Sesuai dengan namanya, sholat sunnah ini hukumnya sunnah. Artinya, ketika kita melakukan sholat ini, kita mendapatkan pahala. Namun, apabila kita tinggalkan, tentu kita tidak akan mendapatkan dosa. Tapi kita mari bercermin, apakah selama ini kita sudah melaksanakan sholat fardu dengan baik, ataukah selama ini kita mengerjakannya dengan terburu-buru, atau bahkan kita terkadang meninggalkan sholat fardu. Hal inilah Rasulullah mengajak kita umatnya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada sholat fardu dengan mengerjakan sholat sunnah. Sekarang kita akan mengetahui apa saja macam dari sholat sunnah. Sholat sunnah itu dibagi 3 macam. Yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang dilakukan sendiri. Dan yang ketiga, sholat sunnah yang boleh dilakukan berjamaah, boleh juga dilaksanakan sendiri. Untuk yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah itu ada 5 sholat. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Yang kedua, sholat Idul Adha. Yang ketiga, sholat kusuf. Yang keempat, sholat khusuf. Dan yang kelima adalah sholat istisqa. Nah, ada 5 sholat nih yang termasuk sholat jamaah. Sekarang kita lanjutkan untuk sholat yang dilakukan munfarid atau dilakukan sendiri. Sholat yang dilakukan sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama ada sholat rawatib. Yang kedua ada sholat tahiyatul masjid. Dan yang ketiga ada sholat istikharah. Sekarang Ustazah akan beritahu sholat apa saja yang boleh dilakukan berjamaah, boleh juga dilakukan secara sendiri. Ada 5. Yang pertama ada sholat tarawih, yang kedua ada sholat witir, yang ketiga ada sholat duha, yang keempat ada sholat tahajud, dan yang terakhir ada sholat tasbih. Jadi kalau kita kumpulkan ada 13 sholat. 5 sholat dilakukan secara berjamaah, 3 sholat dilakukan secara sendiri, dan 5 sholat lagi boleh dilakukan secara berjamaah atau dilakukan secara sendiri. Sekarang Ustazah akan jelaskan satu demi satu. Nah, kita mulai dengan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kita mulai dengan sholat yang harus kita lakukan secara berjamaah. Yang pertama ada sholat Idul Fitri. Kapan kita melaksanakan sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri ini kita laksanakan pada tanggal 1 Syawal, tepat setelah kita umat muslim mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, ada sholat Idul Adha yang dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah, bertepatan dengan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dan setelah mengerjakan sholat Idul Adha, sebagian besar umat muslim itu juga menyembelih kurban. Selanjutnya ada 3 sholat lagi yang termasuk dengan sholat yang dilakukan berjamaah. Yang ketiga ada sholat kusuf. Sholat kusuf adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Teman-teman bisa lihat tuh ada gambar matahari. Kapan pelaksanaan sholat kusuf ini? Sholat kusuf ini dilaksanakan ketika mulai terjadi gerhana matahari sampai akhirnya matahari itu muncul kembali dalam bentuk seutuhnya. Yang kedua ada sholat khusuf. Ini beda tipis dengan sholat kusuf. Kalau kusuf tadi buat matahari, kalau yang khusuf itu buat bulan. Sama pelaksanaannya kurang lebih sama dengan sholat kusuf. Sholat khusuf ini juga dilaksanakan ketika mulai terjadi proses gerhana bulan sampai bulan itu terlihat utuh kembali.
sholat ini juga dilaksanakan 2 rakaat. Dan sholat kelima yang dilaksanakan berjamaah adalah sholat istisqa. Mungkin teman-teman sebagian sudah pernah merasakan sholat istisqa karena beberapa waktu yang lalu kita pernah melakukan sholat ini berjamaah di sekolah. Kenapa kita melakukan sholat berjamaah sholat istisqa ini? Sholat istisqa ini dilaksanakan ketika kita memohon hujan, artinya mungkin saat itu sedang ada musim kemarau yang berkepanjangan atau kita ada di masa ketika air itu sulit didapatkan, maka kita melaksanakan sholat istisqa secara berjamaah. Sekarang kita memasuki sholat yang dilakukan sendiri. Ingat, sholat yang dilakukan sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama rawatib, yang kedua tahiyatul masjid, dan yang ketiga adalah sholat istikharah. Sholat rawatib ini adalah sholat yang mengikuti sholat fardu, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Ada 2 macam. Yang pertama, sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkadah, atau artinya sangat dianjurkan. Dan yang kedua, ada sholat rawatib yang hukumnya ghairu muakkad, artinya cukup dianjurkan. Teman-teman bisa lihat di tabel ini. Di sini ada keterangan sholat wajibnya apa aja, ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu di sampingnya tertulis sholat qobliyah atau yang bisa dilakukan sebelumnya. Dan di samping kanannya ada tulisan sholat ba'diyah, artinya sholat yang bisa dilakukan setelah sholat wajib. Di sini kita bisa melihat, sesuai dengan warnanya, teman-teman bisa melihat berapa jumlah rakaat. Lalu apakah itu hukumnya sangat diutamakan, artinya sangat dianjurkan untuk melaksanakannya, ataukah dilarang? Contohnya, kita melihat sebelum subuh itu ada tulisan 2 rakaat berwarna ungu. Di sini dijelaskan bahwa 2 rakaat sebelum subuh ini hukumnya sunnah muakkad atau kita sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Lalu kita lihat nih, setelah subuh ternyata tulisannya 0, berarti tidak ada sholat sunnah setelah subuh atau hukumnya dilarang karena berwarna hitam. Lalu ada kasus lain. Di sini ada sebelum duhur itu ada 2 ditambah 2. Maksudnya 2 rakaat sebelum duhur itu hukumnya sangat dianjurkan. Namun apabila kita ingin menambah 2 rakaat lagi, hukumnya biasa atau cukup dianjurkan. Sama seperti setelahnya, ada 2 rakaat yang sangat dianjurkan dan 2 rakaat yang cukup dianjurkan. Nah, nanti teman-teman bisa baca sholat sunnah rawatib ini dengan baik. Kenapa kita dianjurkan beserta hadis-hadisnya. Yang kedua, sholat sunnah yang dilakukan sendiri adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini kita lakukan ketika kita memasuki masjid. Lalu sebelum duduk, biasanya kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Untuk apa? Sholat ini dilakukan sebagai penghormatan kepada masjid yang merupakan tempat ibadah umat muslim. Dan yang terakhir, sholat yang bisa dilakukan secara sendiri adalah sholat istikharah. Di sini sholat istikharah kita laksanakan ketika kita memohon petunjuk kepada Allah. Baik, sekarang kita memasuki sholat-sholat yang hukumnya boleh kita kerjakan berjamaah, boleh juga kita laksanakan sendiri. Ada 5 tadi. Sekarang kita mulai dengan sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih itu kita bisa melakukan berjamaah, baik di masjid, musola, atau tempat lainnya. Namun, apabila ada keadaan yang memaksa kita sholat sendiri, tentu tidak apa-apa, karena memang sholat tarawih itu termasuk yang boleh dilakukan berjamaah, boleh juga sendiri. Adapun rakaat sholat tarawih itu mungkin berbeda di beberapa tempat. Ada yang jumlahnya 8, ada yang 20, ada yang 36. Namun, kita tidak bisa untuk menyalahkan satu sama lain, karena tentu mereka melakukan sholat tarawih itu sudah ada dalilnya tersendiri. Kemudian ada sholat witir. Sholat witir ini jumlahnya ganjil. Paling sedikit dilaksanakan 1 rakaat dan paling banyak itu 11 rakaat. Biasanya kalau setelah sholat tarawih kita juga melaksanakan sholat witir. Misalnya kadang kita melakukan sholat tarawihnya 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir.
Selanjutnya, ada lagi 3 sholat yang bisa dilakukan secara berjamaah atau sendiri, yaitu sholat duha, sholat tasbih, dan sholat tahajud. Teman-teman bisa melihat di sini ada waktu yang bisa kita lakukan untuk sholat duha, mulai ketika matahari berada di satu ujung tombak. Nah, selanjutnya di sampingnya ada simulasi waktu sholat tahajud. Ini merupakan simulasi, jadi kita tidak bisa menjadikan patokan karena waktu adzan subuh pun berbeda. Jadi kalau kita melihat ada sepertiga malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ini ada pembagiannya tersendiri. Baik, tadi Ustazah sudah menjelaskan macam-macam sholat sunnah. Kita ulangi lagi, ada 5 sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah, 3 sholat sunnah yang dilakukan sendiri, 5 sholat sunnah juga yang bisa dilakukan berjamaah dan sendiri. Jadi totalnya ada 13 sholat sunnah. Sekarang kita akan cari tahu hikmah dari sholat sunnah. Yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, serta diberikan rezeki yang cukup. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu, seperti tadi kita bahas sedikit. Yang ketiga, menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah. Yang keempat, sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Yang kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan sholat sunnah. Dan yang terakhir, hidup kita akan terasa lebih nyaman dan tentram, karena kita akan dijauhkan dari rasa iri, dengki, dan sebagainya. Baik, Ustazah akhiri materi hari ini. Nanti untuk tugasnya akan Ustazah sampaikan lewat grup ya. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.